Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Xiaomi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, dan sudah bisa berbahagia. Teman-teman juga saya mendoakan kepada teman-teman, semoga teman-teman cepat pulih dari keadaan yang mungkin sekarang melanda teman-teman ataupun ya teman-teman alami, entah itu sensasi yang muncul setiap hari, entah itu sensasi yang ada setiap hari. Ya saya doakan semoga teman-teman cepat pulih, cepat sehat, dan cepat bugar lagi seperti biasa ya, karena memang kalau kita sudah bugar biasanya akan sedikit tenang gitu kan. Biasanya gini kan, kita nggak tahu tuh kita lagi stres, ternyata kita itu lagi stres berat gitu kan, ataupun ya banyak pekerjaan yang menumpuk akhirnya menyebabkan asam lambung kita naik gitu kan. Setelah asam lambung kita naik, kita jadi kepikiran ataupun panik, kita nggak nyangka gitu, ternyata kita itu lagi banyak pikiran gitu, yang ada yang nggak sadar aja gitu kan. Kita nggak sadar nih kalau kita lagi banyak pikiran yang menyebabkan lambung kita ataupun asam lambung kita naik. Ada juga beberapa orang yang salah makan, asam lambungnya naik gitu kan, dan sebagainya. Nah, di short video saya yang tadi itu, jadi tadi barusan pagi tadi ada orang tua yang anaknya sekolah pindah ke sini, ya ternyata usianya baru belasan tahun ya, baru 12 tahun kalau nggak salah. Pokoknya 12 tahun itu baru nyampe sekarang gitu kan. Tahun ini, nanti mungkin bulan Desember kayaknya. Dia itu udah terkena asam lambung gitu kan. Dan asam lambungnya juga sama dengan seperti kita, itu udah 12 tahun gitu kan. Jadi dia itu sering mual, pusing, kelayaman katanya. Aduh, memang disangka orang kita itu kayak penyakitan gitu ya. Padahal mah ya gimana gitu kan, itu kerasa kok di tubuh kita gitu kan. Disangka kita mau lebay juga gimana. Ya mau gimana juga kerasa sama kita gitu kan. Ya anggapan orang kan beda lah sama anggapan orang sama diri kita. Nah teman-teman, di sini saya akan menerangkan beberapa hal terkait bagaimana kita ya mengelola stres kita, karena memang di dalam dunia kesehatan stres itu adalah perlu dikelola. Saya sendiri ya sebagai instruktur senam tahu seperti itu gitu kan, karena saya pernah belajar. Tapi ketika datang ke saya penyakit ini ya saya pun kena gitu, saya pun harus berbagai macam cara agar bisa keluar. Nah teman-teman, jadi untuk mengatasi stres itu kan kita tegang ya otot kita itu, yang menyebabkan kita mungkin sedikit stres dalam arti di sini ya stres karena memikirkan penyakit, bukan stres kita itu karena gila ya, bukan seperti itu, tapi stres memikirkan penyakit, stres memikirkan sensasi seperti itu, karena banyak sekali yang dirasakan oleh kita sensasinya. Nah jadi teman-teman, mengatasi stres itu ada 3 cara. Yang pertama secara instan, yang kedua jangka pendek, dan yang ketiga jangka panjang. Nah saya akan terangkan dulu bagaimana sih cara yang instan itu. Yang instan itu yang pertama, kita atur napas. Setiap pagi tuh atur napas, setiap pagi atur nafas gitu kan. Nah yang kedua, minum air putih hangat setiap pagi, campur madu boleh lah gitu kan, campur yang membuat teman-teman suka apa, gula sedikit boleh lah gitu kan ya. Kemudian yang ketiganya mencium aromaterapi gitu kan. Nah mencium aromaterapi ini bisa dari wewangian, atau misalkan dari dedaunan yang wangi yang cocok sama kita, atau dari sejenis aromaterapi yang lainnya gitu kan, yang mudah ditemui oleh kita di apotek ataupun di pasar. Jadi kalau kita aromaterapi itu kadang-kadang saya nggak bawa, biasanya saya bawa nih. Aromaterapi itu memang untuk merilekskan otot-otot kita gitu kan. Itu yang instan ya teman-teman. Kemudian jangka pendek. Yang jangka pendeknya itu jalan-jalan, ya harus itu. Kemudian tekuni hobi. Saya kan udah sering katakan tekuni hobi. Ya. Jauhi media sosial, ataupun kita berpuasa dengan HP lah. Jangan dulu setiap hari. Karena apa? Ya bukan bukan apa-apa gitu kan. Kadang kita itu teman-teman, kadang gitu kan, tidak lepas dari HP gitu kan. Saya ngerasa begitu ya. HP itu kayaknya sekarang
sudah menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita. Ya akhirnya kalau misalkan kita pakai HP-nya yang bagus buat bisnis nggak jadi masalah. Ini yang masalahnya itu yang browsing macam-macam itu. Gitu. Yang ketiganya jaga panjang ya. Yang jangka panjang ini kita harus bisa menikmati suasana. Dimanapun kita berada, suasana itu harus kita bisa nikmati. Orang penderita anxiety GERD itu tidak bisa begitu mudah. Ada suasana baru, mereka biasanya gitu kan menerima susah sekali untuk menerima suasana baru. Contoh ketika kita ada suasana baru, orang baru, kita tuh mulai gelisah, was-was dan sebagainya. Ya seperti itu. Kemudian berolahraga ini rutin lah teman-teman, coba di rumah. Kayak saya itu setiap hari itu olahraga. Jujur ya teman-teman, saya itu sebelum mandi menggerak-gerakkan badan seperti ini gitu kan. Supaya apa? Atau begini, atau ya sekedar untuk supaya kita minimal ada energi ataupun ada hawa panas yang muncul dari badan kita supaya kita tidak terlalu dingin. Ya seperti kemarin saya katakan, saya dingin tuh beberapa hari ya, sekarang udah nggak lagi gitu kan. Ya, namanya hidup ya teman-teman. Pasti ada yang dirasa. Jangan kaget gitu kan. Aduh nih saya ompong nih gara-gara ini ompong saya 3 gigi saya copot. Kemudian beribadah. Wah, ini urusan teman-teman lah. Urusan saya cuma ngasih tahu aja. Intinya ibadah. Mau seperti apa? Enggak. Saya ini lagi, tapi ini badan saya panas berkeringat lumayan nih. Jadi saya tuh tadi habis minum air panas, tadi siang itu saya habis makan nasi padang. Ya kalau di luar seperti ini teman-teman, kadang-kadang saya makannya nggak kontrol gitu kan. Kalau di luar ya gitu. Kemudian yang terakhir itu pola makan sehat dan seimbang. Ini penting teman-teman ya. Kita sebagai para penderita anxiety itu wajib menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Karena apa? Untuk memaksimalkan asupan gizi dan asupan nutrisi untuk kita. Kalau misalkan semuanya di pantangannya dihantam terus ya jangan kalau setiap hari. Harus betul-betul dikelola ya pantangannya, yang 4 sehat 5 sempurnanya seperti itu. Harus betul-betul gulanya dicukupi, garamnya dicukupi, airnya dicukupi, seperti itu ya. Pokoknya harus seimbang. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya dari Seondi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.